Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali santri-santri kelas 3 semuanya dalam mata pelajaran PAI. Mudah-mudahan santri di rumah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk belajar, dan belajar. Marilah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajarnya, masih di pelajaran 8, memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu memahami isi kandungan surat Al-Kautsar. Seperti biasa, sebelum Pak Amir mulai jelaskan materinya, santri siapkan terlebih dahulu buku catatan untuk membuat ringkasan materinya, yang mana dapat memudahkan santri semua ketika belajar. Oke ya, kalau sudah, poin yang pertama, surat Al-Kautsar urutan ke-108 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Urutan ke-108 surat Al-Kautsar dari 114 seluruh surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Sebelum surat Al-Kautsar 107, urutan 107 itu surat Al-Ma'un. 108 surat Al-Kautsar. 109 surat Al-Kafirun. Begitu ya santri semuanya. Poin yang kedua, terdiri dari 3 ayat, surat terpendek ya. Karena terdiri dari 3 ayat, surat Al-Kautsar merupakan surat terpendek. Poin yang ketiga, termasuk golongan suratan Makkiyah, turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat termasuk golongan suratan Makkiyah. Maksudnya Makkiyah yaitu surat yang turun di kota Mekah, atau juga bisa pengertian yang kedua, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Begitu ya. Kemudian poin yang keempat, urutan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kautsar turun setelah surat Al-Adiyat. Ini berbeda ya, kalau yang tadi urutan ke-108 setelah surat Al-Ma'un itu urutan di dalam Al-Quran. Yang menyusun atau mengurutkannya adalah para ulama ahli Quran, ahli tafsir. Sedangkan secara peristiwa kejadian nyatanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika diwahyukan oleh malaikat Jibril, surat Al-Kautsar itu turun setelah surat Al-Adiyat. Jadi intinya begitu ya, harus tahu perbedaan secara nyata diturunkan kepada Nabi Muhammad dan secara urutan di dalam Al-Quran yang disusun oleh ulama. Kalau yang disusun ulama di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ke-108 setelah surat Al-Ma'un. Kalau secara kejadian nyata diwahyukan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Kautsar turun setelah surat Al-Adiyat. Kemudian lanjut, poin yang kelima, nama surat diambil dari ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ini ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama ada kata al-kautsar. Kemudian poin selanjutnya,
Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Artinya nikmat yang banyak. Oke, lanjut ke slide kedua berikutnya. Kemudian kita sudah sedikit memahami tentang surat Al-Kautsar. Sekarang kita ke maknanya ya, artinya. Kemarin kan sudah mempelajari lafaz Arabnya, sekarang kita lafaz Indonesianya atau terjemahnya. Ayat yang pertama, sungguh kami telah memberimu Muhammad, dalam Nabi Muhammad SAW, nikmat yang banyak. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberimu, maksudnya Allah telah memberi kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ini pesan dari ayat yang pertama. Penjelasan paling umum mengenai ayat pertama surat Al-Kautsar, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad SAW akan diberikan telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Telaga Kautsar yang nanti akan dikunjungi oleh kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penjelasan di hadis-hadis yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ciri-cirinya telaga Al-Kautsar itu airnya, telaga kan ada air ya, semacam danau begitu. Airnya lebih putih daripada susu, berarti putih sekali ya. Kemudian lebih harum daripada minyak kasturi atau minyak kasturi ya, minyak yang paling wangi lah, intinya begitu, minyak yang paling wangi. Kemudian lebih manis daripada madu. Kemudian ada juga yang berpendapat ketika meminum air dari telaga Al-Kautsar, yang meminumnya tidak akan haus selamanya, tidak akan pernah mengalami rasa haus selamanya. Jadi biasa ya, nggak pernah yang pengen minum banget gitu, enggak. Itu ciri-ciri tentang telaga Al-Kautsar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat sebagai salah satu syafaat pertolongan ya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, fasholli, maka laksanakanlah sholat, li rabbika, karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini masih nyambung dengan ayat yang pertama, bahwasanya ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, maka lanjut ke ayat yang kedua, harus bersyukur ya, harus bersyukur. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Dalam ayat yang kedua ini contoh syukurnya yaitu dengan mengerjakan sholat karena Allah dan berkorban ya, hari raya Idul Adha itu ya, hari raya kurban karena Allah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurang lebih ya ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama kalau dihubungkan dengan hidup kita, dengan diri santri semuanya,
Setelah santri memperoleh nikmat yang banyak, misalnya nikmat sehat, harus lanjut ke ayat yang kedua, harus bersyukur. Contohnya kalau sehat berarti semakin rajin beribadah, semakin mau menolong orang lain, semakin rajin sholatnya. Misalnya lagi diberi nikmat yang banyak berupa harta, berupa uang. Ya santri misalnya besok jadi orang kaya kalau sudah besar, maka harus lanjut ke ayat yang kedua, harus bersyukur. Bersyukurnya misalnya banyak menolong orang-orang yang membutuhkan, banyak berinfak untuk pembangunan masjid, sekolah, dan seterusnya. Begitu ya. Itu kalau dihubungkan dengan hidup kita. Kalau memperoleh nikmat harus bersyukur. Ayat 1, ayat 2. Kemudian lanjut ke ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, awal-awal mengajak orang untuk menyembah Allah, meninggalkan kemusyrikan ya, menyembah berhala begitu. Nabi Muhammad tentunya mendapat banyak sekali hinaan, dibenci ya, diolok-olok semuanya, dianggap orang gila dan seterusnya. Padahal orang-orang yang seperti ini membenci, mengolok-olok, menghina, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus dari rahmat Allah, karena Nabi Muhammad utusan Allah yang namanya atau derajatnya akan mulia di dunia dan di akhirat. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang akan dikenang sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul oleh kita sebagai umat Islam. Oleh umat lain ya yang bukan non-Islam, ada seorang penulis buku namanya Michael Hart, itu menggolongkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Jadi kan di dunia itu banyak orang-orang hebat, memberikan pengaruh perubahan kepada kehidupan manusia. Nabi Muhammad digolongkan sebagai urutan pertama ya dari 100 orang yang ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya, sebagai orang yang paling berpengaruh. Artinya bahwa baik orang Islam ataupun non-Islam itu sama-sama mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, adalah rasul, adalah orang yang hebat begitu. Berbeda dengan orang-orang yang ketika itu di zaman Nabi membenci, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad, itu namanya sama sekali tidak harum, tidak terkenal baik di dunia apalagi di akhirat. Kalaupun dikenang atau terkenal seperti Abu Jahal, Abu Lahab begitu ya, dikenang bukan karena kebaikannya tapi karena keburukannya, karena kedzalimannya dan seterusnya. Itu kurang lebih ayat yang ketiga ya. Maksudnya orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Artinya akan menjadi orang yang hina ya, orang yang hina karena terputus dari rahmat Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad, orang yang derajatnya tinggi, mulia di dunia dan di akhirat, diakui oleh semua orang, baik orang Islam ataupun non-Islam. Juga umatnya ya terbukti sekarang di dunia ini adalah paling banyak, karena mayoritas pemeluk agama yaitu agama Islam. Artinya benar-benar Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang paling sukses. Umatnya sekarang paling banyak di dunia, apalagi di Indonesia ya, mayoritas umat Islam. Itu kurang lebih makna isi kandungan surat Al-Kautsar ya, atau pesan-pesan surat Al-Kautsar. Kalau disimpulkan, ayat yang pertama berbicara tentang nikmat,
Ketika kita memperoleh nikmat, maka apa yang harus dilakukan? Lanjut ke ayat yang kedua, yaitu dengan bersyukur. Salah satunya yaitu sholat dan berkurban. Kurang lebih seperti itu santri-santri kelas 3 semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh japri, boleh komentar di kolom Google Classroom. Amir cukupkan sampai di sini dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.